Itu biang kerok banyak penyakit. Apa saja penyakitnya? Macam-macam, tidak hanya diabetes. Stroke, kencing manis, darah tinggi, kanker. Jadi salah satu cara yang kita bisa kerjakan untuk memperbaiki si siapa tuh namanya pankreas tadi itu, ya banyak sebenarnya caranya supaya gula darah kita tuh nggak langsung naik setelah kita makan sesuatu. Jadi makan tiap hari. Jantung Anda akan sehat, pencernaan Anda akan lancar, otak Anda akan clear. Air kelapa, ya buat apa? Buat jantung, buat ginjal, buat otak, buat darah. Puasa itu boleh saya katakan, hampir boleh dikatakan itu obat dari semua penyakit. Hampir, hampir. Kecuali memang ada orang yang nggak boleh puasa itu lain cerita lah. Ya, orang-orang yang sudah tahu puasa itu, ya atau mungkin mengurangi makan lah, mungkin bahasa kita begitu itu efeknya masya Allah. Saya ngelihat dari satu profesor di Harvard itu umurnya 53 tahun, wajahnya kayak umur 30 tahun. Apa yang dikerjakan? Banyakin puasa sama banyak salah satunya makan buah surga. Apa buah surganya? Anggur. Dia nggak sebut anggur tapi sebut resveratrol. Itu kan kandungan dalam anggur itu. Jadi yang di surga-surga yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu, nah Anda mulai cari itu. Ada madu, ya. Ada apa lagi? Khamar nggak masuk, khamar nggak masuk. Ya, khamar kan haram. Tapi versi halalnya khamar itu apa? Versi halal tanda kutip cuka kan. Dia kan fermentasi juga. Seperti itu. Maka Nabi mengatakan sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Cuka itu atau ada cuka nggak? Ada ya, ada cuka nggak Bu? Ada kimchi yang kita Kimchi itu bukan cuka. Bukan ya. Nggak ada ya kita nggak. Gentingnya susah. Nggak usah panik Bu, duduk aja. Cuka, udah, gak apa-apa. Ini tauco. Tauco ini kan produk fermentasi, ya kan? Tauco, tempe ini kan produk fermentasi. Karena tempe ini kan dikasih ragi kan, kemudian dia bertumbuh jadi putih-putih kayak begini seperti itulah. Ini kaidahnya. Nah ternyata produk-produk fermentasi kayak begini, kalau Jepang kan miso, ya apa? Oh iya, miso. Miso ya. Miso, kalau Korea kimchi, kalau Indonesia tempe, ya. Atau tadi tauco, itu produk fermentasi. Tapi sebelum kita ngomong fermentasi tadi, sebenarnya ada satu yang sangat baik Ibu sekalian untuk apa? Untuk mencegah penyakit yang saat ini tuh lagi banyak beredar. Apa itu penyakitnya? Bukan penyakit tapi gejala mungkin, namanya insulin resisten. Pernah dengar? Pernah dok? Baru tadi dokter ngomong. Iya. Insulin resisten itu begini. Kalau gula darah naik tahulah ya. Hiperglikemi sampai orang diabetes itu pencing manis gitu kan. Nah, ini masalahnya kalau insulin resisten itu, insulin itu kan yang menghasilkan atau yang memproduksikan pankreas. Pankreas, kelenjarnya namanya pankreas. Nah, pankreas ini Ibu sekalian, karena dia udah mungkin bahasa kita tuh udah kelenger. Kelenger, udah kebanyakan gula masuk, oke? Udah kebanyakan gula masuk dan terlalu banyak gula yang masuk, terutama gula yang berasal dari gula olahan. Contohnya apa? Terigu, tepung terigu dan gula pasir. Oke. Ya, maka dia naik turun tuh gulanya tek-tek. Lama-lama si pankreas ini nggak bisa lagi menghasilkan insulin. Itu namanya insulin resisten. Oke. Itu biang kerok banyak penyakit. Apa saja penyakitnya? Macam-macam, tidak hanya diabetes. Stroke, kencing manis, darah tinggi, kanker, itu dari salah satu biang keroknya secara fisik adalah insulin resisten. Oke. Nah, jadi salah satu cara yang kita bisa kerjakan untuk memperbaiki
si siapa tuh namanya pankreas tadi itu, ya banyak sebenarnya caranya supaya gula darah kita tuh nggak langsung naik setelah kita makan sesuatu, ya. Jadi kalau Anda sekarang sebenarnya kalau Anda sudah mulai paham ilmunya, kita tuh makan disuruh mikir sama Allah sebenarnya. Contoh mungkin sering saya sampaikan, ya ini bukan kita menghina makanan, bukan. Tapi kita belajar supaya makan tuh lebih, apa ya, lebih hati-hati. Ya. Contoh Anda makan nasi goreng yang halal, tidak masalah. Cuman orang makan nasi goreng, nasi satu piring, ada bakwannya, ada kerupuknya, habis itu dia makan lagi atau minum gula teh manis, kan gula semua akhirnya kan. Naik semua gulanya itu, akhirnya apa? Terus seharian begitu terus tuh, naik, lama-lama pankreasnya kelenger. Gak bisa lagi memproduksi insulin. Gula yang masuk banyak dia nggak bisa keluarkan dengan cukup, gula yang masuk dikit dia juga nggak bisa keluarkan. Akhirnya apa? Lemes terus orangnya. Ya. Nah, itu sebenarnya bisa Anda mulai bisa mulai kita perbaiki. Salah satu caranya apa? Dengan pakai tadi cuka tadi itu. Cuka apa? Yang jelas bukan cuka dapur. Bukan cuka dapur. Ya. Cuka apa? Cuka apel boleh, cuka nanas boleh, cuka madu boleh. Ya, cuka. Atau kalau mau bikin sendiri juga bisa. Namanya klasik enzim. Saya pernah posting itu udah berapa tahun yang lalu tuh. Jadi tapi itu butuh waktu ya mungkin sekitar 3 bulanan. Tapi beli aja lebih gampang. Cuka. Nah cuka itu ibu-ibu sekalian Anda masukkan dalam air putih kayak begini. Nggak usah banyak-banyak, paling mungkin 1 sendok teh. Ya, masukin, aduk sebentar, nggak usah pakai apa-apa. Ya, dibuat airnya agak banyak aja sehingga nggak terasa asem. Sehingga tetap tawar gitu kan. Nah itu Anda minum. Minum itu sebelum Anda mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi gula. Paham ya? Contoh makanan tinggi gula apa? Hah? Nasi, apa lagi? Roti. Roti itu kan terigu plus gula. Berarti nggak boleh makan roti, bukan itu poinnya ya. Jadi jangan sampai salah kaprah saya diserang sana sini dokter mengharamkan roti, enggak lah. Enggak, ya. Itu salah satu caranya. Ya kalau mau cari roti, kalau bisa roti yang berserat. Ya. Makanya saya ada bikin rotinya. Ya, roti saya itu bahkan gandum saya nggak pakai. Kita bikin semua dari non gluten. Kita pakainya mokaf. Kita pakai sorghum. Kemudian kita pakai lagi tepung beras sama tepung sagu aren. Jadi 4. Rasanya tetap enak. Ada udah dijual kok, tapi sih terbatas. Namanya Roska, kalau di IG Roska JSR. Roti Sehat Keluarga JSR, Roska. Itu. Jadi kita bikin roti, bahkan kita bikin sourdough. Sourdough itu roti tinggi serat. Ya. Raginya kita nggak pakai ragi instan, kita punya bakteri sendiri yang kita ajak ngobrol tiap hari. Bakterinya. Kan ragi itu kan sudah tahu lagi ragi instan sudah tahu lah ya. Tapi kita punya ragi sendiri lah seperti itu. Nah itu yang pertama. Ya mencegah itu. Supaya gula-gula nggak naik. Yang kedua apa? Sebelum Anda makan makanan yang tadi itu. Ya makan makanan tinggi gula itu. Biasanya kan dokter saya nggak bisa nggak makan nasi nggak apa-apa. Tapi nasinya Anda tambahkan serat. Nah nambahin serat pada nasi apa? Kasih biji-bijian. Ada produk yang sudah. Anda sudah tahu produknya apa. Atau kalau nggak nasi tadi Anda tambahkan minyak. PCO, zaitun, ya supaya dia berserat dan berlemak sehat. Ya, atau kalau enggak nasinya campur dengan, atau menurut saya kayak enak deh, campur sama kelapa parut. Itu seratnya bagus. Kelapa diparut, ini kelapa. Nah ini juga bagus. Ibu-ibu, ya bapak-bapak, ya ibu sekalian yang ada pisau ya, oh ada. Ini sudah lama saya sampaikan. Ya. Anda makan, ini kelapa tua kan. Kelapa tua itu kalau Anda lagi beli santan, kan dibuang airnya. Jangan dibuang, diminum.
Ini air kelapa. Ya, buat apa? Buat jantung, buat ginjal, buat otak, buat darah. Dia air isotonik yang paling baik. Isotonik. Hah? Ntar dulu. Jangan tergesa-gesa. Nah, jadi ambil aja kayak begini. Minum. Ini Masya Allah ini. Apalagi Anda tambahkan sedikit lah dengan madu sedikit aja. Sehat sekali ini. Air isotonik persembahan Allah Subhanahu wa taala. Kelapa. Ya. Kemudian dia punya ininya. Ini saya kasih ya. Apa yang dipoto kelapa? Dokter kok kayaknya penjual kelapa. Saya sering ngiris. Cara motongnya apa? Udah sering apalagi begini-beginian ya. Kerjaan saya di rumah. Saya cinta dengan mereka. Ajak ngobrol. Ini Anda makan, ini seperempat kan? Jadi makan tiap hari. Jantung Anda akan sehat. Pencernaan Anda akan lancar. Otak Anda akan clear.